Di sebuah ruangan yang suram dan dipenuhi aura menegangkan, para eksekutif klan Black Rabbit duduk dengan rapi dalam keheningan. Mereka semua mengenakan jubah hitam, hanya sesekali melirik satu sama lain dengan kegelisahan yang kentara. Di ujung ruangan, duduk seorang pria di kursi tertinggi, mengenakan topeng kelinci berwarna hitam. Dialah pemimpin klan Black Rabbit, sosok yang auranya begitu berwibawa hingga kehadirannya saja membuat ruangan terasa semakin mencekam. Para eksekutif saling bertukar pandang, menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Jika sang ketua mengumpulkan mereka semua di ruang utama, berarti ada sesuatu yang sangat serius yang harus dibahas. Ketua klan akhirnya membuka suaranya dingin dan penuh tekanan. Pemimpin Pavilion Gold Mountain terlibat dalam penggelapan uang, dan dia dikalahkan sampai mati oleh seorang pelayan? Apa itu benar? Salah satu bawahannya menunduk dalam-dalam sebelum menjawab, suaranya penuh kehati-hatian. Ya, itu benar, Tuan. Bukti penggelapan dan mayatnya ditemukan di tempat persembunyiannya. Setelah diperiksa, tampaknya dia mati tanpa banyak perlawanan. Orang yang menangkap bawahannya dan mengambil uang itu adalah seorang pria bernama Li Jaha dari Prefektur Ilyang. Ruangan seketika menjadi sunyi. Ketua klan mengetukkan jarinya ke sandaran kursi, matanya yang tersembunyi di balik topeng menatap tajam. Pemimpin Pavilion Gold Mountain mati tanpa banyak perlawanan? Siapa sebenarnya Li Jaha ini? Bawahannya kembali menjawab dengan suara ragu-ragu. Dia hanyalah seorang pelayan dari Prefektur Ilyang, Tuan. Seorang pelayan? Ketua klan mengulang kata itu dengan nada tidak percaya. Seorang pemimpin pavilion, sekaligus eksekutif dari klan Black Rabbit, dikalahkan sampai mati oleh seorang pelayan? Ya, Tuan, jawab bawahannya, kali ini lebih pelan. Ketua klan menyandarkan punggungnya dan berpikir. Apa mungkin ini permainan salah satu dari 12 Heavenly Generals? Tidak, seharusnya tidak. Tapi siapa dia? Dari mana asalnya? Bagaimana mungkin seorang pelayan bisa melakukan hal seperti ini? Dia menatap tajam ke arah bawahannya. Apa mungkin seseorang dari 12 Heavenly Generals atau seorang master bela diri dari daerah lain menyamar sebagai pelayan? Bawahannya dengan cepat menggeleng. Tidak, Tuan. Kami telah menyelidikinya. Dia benar-benar seorang pelayan dari daerah itu. Ketua klan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana mungkin? Sesuatu terasa aneh. Jika informasi ini benar, maka Li Jaha bukanlah orang biasa. Beberapa eksekutif yang hadir mulai berbicara, saling berebut menawarkan diri. Ketua, biarkan saya pergi ke sana. Saya akan mengurusnya tanpa kegagalan. Tidak, saya yang harus pergi. Saya akan membunuh pelayan itu dan mengambil kembali uang yang digelapkan. Suasana ruangan menjadi semakin riuh. Namun, sang ketua tidak segera memberikan jawaban. Sebaliknya, dia tampak berpikir keras, lalu matanya beralih pada seseorang yang sejak tadi hanya duduk diam menunduk tanpa sepatah kata pun. Eksekutif So. Orang yang dipanggil itu langsung mengangkat kepalanya. Dia adalah Shogun Peyoung, pemimpin Pavilion Gold Dragon. Seorang pria yang dikenal tenang, tapi sekaligus berbahaya. Gun Peyoung menjawab dengan nada hormat, "Ya, Tuan." Sang ketua menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata dengan nada yang lebih dalam, "Aku dengar kau berlatih sangat keras akhir-akhir ini." Gun Peyoung menatap lurus ke arah pemimpinnya dan menjawab dengan tenang, "Saya selalu berlatih seperti biasanya, Tuan." Ketua klan menatap Gun Peyoung dengan tajam sebelum bertanya, "Aku tahu kemampuan bertarungmu jauh melampaui pemimpin Pavilion Gold Mountain. Jika kau melawannya, berapa banyak serangan yang kau butuhkan untuk mengalahkannya?" Gun Peyoung terdiam sejenak, berpikir sambil menggenggam tangannya di belakang punggung. Dalam hatinya, ia bergumam, pemimpin Pavilion Gold Mountain dan aku memang memiliki jabatan yang sama, tetapi dalam seni bela diri, dia jauh di bawahku. Aku bisa mengalahkannya dalam sekejap, dalam waktu yang dibutuhkan untuk meneguk secangkir teh. Tapi aku tidak perlu mengatakan itu secara langsung. Akhirnya, ia menjawab dengan tenang, "Saya tidak bisa memastikan. Saya belum pernah melawannya sebelumnya, tetapi saya yakin bisa mengalahkannya." Ketua klan menyeringai tipis. "Oh, begitu? Baiklah, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Anggap saja sebagai ujian kemampuanmu." Gun Peyoung menatapnya, sedikit curiga. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, dia ingin aku melawan seseorang yang dengan mudah membunuh pemimpin Pavilion Gold Mountain?
Apa tujuannya? Namun, ia hanya mengangguk dan berkata, "Baik, saya mengerti." Ketua klan menambahkan perintahnya. Tidak perlu membawa bawahan hanya untuk membunuh seorang pelayan. Pergilah sendiri. Gunpeyong merasa ada yang tidak beres. Dia menyuruhku pergi sendiri? Ia menahan napas. Namun, sebelum bisa berkata apa-apa, ketua klan menambahkan dengan nada dingin, "Jika kau gagal, kau harus bunuh diri." Mata Gunpeyong membelalak sesaat sebelum kembali menguasai ekspresinya. Dalam hatinya, ia mendidih. Dia ingin aku mati? Namun, ia hanya mengepalkan tangan dan menjawab dengan suara tenang, "Baik. Jika saya kalah, saya akan segera bunuh diri. Saya akan melaksanakan perintah Anda, Tuan." Namun, di balik kata-kata itu, kemarahan membara dalam dirinya. Jadi, sekarang dia membuangku begitu saja saat aku sudah tak lagi dibutuhkan? Beberapa saat kemudian, di sebuah kedai di prefektur Ilyang, Jaha masuk ke tempat makan milik Deoksu. Aroma mie dan kaldu memenuhi udara. Di dalam, seorang pelanggan sudah lebih dulu duduk, bersiap menikmati semangkuk mie panas dengan lahap. Deoksu, yang sedang sibuk menghidangkan mie, menoleh ke belakang dan tersenyum saat melihat Jaha. "Sudah lama kau tak kesini. Mau pesan apa kali ini?" Jaha duduk di salah satu kursi kayu dan menjawab, "Hari ini aku pesan mie pedas. Jangan buatkan aku sup nasi seperti biasa." Deoksu mengangguk. "Mie pedas ya? Baiklah." Sementara itu, pelanggan lain yang duduk di depan Jaha masih terus menyeruput mie tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gerakannya tenang, tetapi ada sesuatu dalam caranya makan yang terasa berbeda. Seolah-olah ia benar-benar menikmati setiap gigitan, bukan hanya sekedar mengisi perut. Jaha melirik pria itu. Dalam hatinya, ia bergumam, "Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya di prefektur Ilyang sebelumnya." Tapi dari caranya membawa diri, dia jelas bukan orang biasa. Pandangan Jaha turun ke pedang yang terselip di pinggang pria itu. Itu adalah sebuah katana yang sangat tajam. Matanya menyipit. Pedang hitam berumur 300 tahun. Senyum kecil terukir di wajahnya. Jadi ini dia. Pedang itu diberi julukan karena usianya yang panjang. Dan orang ini, dia akan menjadi tokoh penting di faksi hitam suatu hari nanti. Jaha menghela napas kecil, masih memperhatikannya. Lucu sekali, melihat orang penting seperti dia duduk tenang, menikmati semangkuk mie di kedai kecil seperti ini. Gunpeyong meletakkan sumpitnya ke mangkuk lalu menatap pemilik kedai. "Hei pemilik kedai." Deoksu yang sedang mengelap meja menoleh. "Ya. Ada yang bisa saya bantu?" Gunpeyong menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menyipit. "Aku dengar ada seseorang bernama Li Jaha yang tinggal di sekitar sini. Di mana aku bisa menemukannya?" Mendengar nama itu, Deoksu merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Sial, orang ini mencari Jaha. Ia berusaha bersikap tenang dan menjawab, "Oh dia. Aku tidak yakin. Sudah lama aku tak melihatnya." Gunpeyong menaikkan satu alis. "Oh ya? Kenapa begitu? Ada masalah?" Deoksu mengangkat bahu, berpura-pura acuh. "Ya, dia memang selalu bikin masalah. Mungkin dia sudah lari ke suatu tempat yang jauh." Ia menyeka keringat di dahinya dan mencoba tersenyum. "Kenapa kau mencarinya? Haruskah aku bantu bertanya ke orang-orang apa mereka melihatnya?" Jaha yang sejak tadi memperhatikan hanya bisa bergumam dalam hati. Jawaban yang bagus. Seperti yang kuduga, ketua grup pedagang memang bisa diandalkan. Gunpeyong terdiam sejenak, lalu menyeringai. "Aku pernah dengar ada banyak orang gila di prefektur Ilyang." Sepertinya itu benar. Deoksu tertawa kecil, meski dalam hati merasa tidak nyaman. "Apa maksudmu?" Tiba-tiba, ekspresi Gunpeyong berubah. Urat di pelipisnya menegang, dan suaranya terdengar dingin. "Aku tidak menduga kau akan berbohong padaku. Karena orang yang kucari, saat ini sedang duduk santai di hadapanku." Jaha, yang sejak tadi menikmati suasana tanpa berkata apapun, hanya melirik sekilas tanpa mengubah ekspresinya. Sementara itu, wajah Deoksu langsung pucat. Ia menelan ludah dan bergumam dalam hati, "Sial. Aku mengacau. Sekarang aku benar-benar habis." Gunpeyong kembali menatap Jaha. Dengan suara tegas, ia berkata, "Hei pelayan. Kau tahu siapa aku?"
Jaha mendengus sebelum menjawab dengan nada malas, tentu saja. Kau So Gun Pyeong, keparat dari klan Black Rabbit. Dasar bajingan kurang ajar. Di mana sopan santunmu? Mata Gun Pyeong membelalak. Dalam hatinya, ia bergumam, bagaimana dia bisa tahu namaku? Gun Pyeong mengepalkan tangannya. Siapa kau sebenarnya? Jaha mengangkat bahu. Kau baru saja menyebut namaku, dan sekarang kau bertanya siapa aku? Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan ini? Gun Pyeong bertanya dengan melotot. Maksudku, kau ini sebenarnya siapa? Jaha ikut melotot, lalu menyilangkan tangan di dada. Itu pertanyaan yang cukup mendalam. Ia mengusap dagunya, pura-pura berpikir keras. Siapa aku, ya? Itu pertanyaan filosofis. Aku mungkin butuh waktu untuk merenungkannya. Lalu, dengan wajah sok keren, ia menatap ke arah jendela dan berkata dengan nada dramatis, siapa aku? Gun Pyeong menghela napas panjang, jelas kesal. Kau pasti sudah gila. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia meraih mangkuknya dan menyeruput sisa mie dengan cepat. Di sisi lain, Jaha melirik ke arah Deoksu dan berkata santai, hei pemilik kedai, apa mie pedasku masih belum siap? Aku sangat lapar. Deoksu, yang sejak tadi berkeringat dingin, dalam hati, ia berteriak, keparat ini, dia masih sempat memikirkan mie pedas saat nyawanya sedang terancam? Deoksu mengepalkan tangan, menahan amarah. Sialan, aku benar-benar ingin menghajarnya sekarang. Deoksu menyeka keringat dari dahinya, berusaha menjaga senyum meski ada ketegangan yang jelas terasa di udara. Sepertinya, mie untuk pelanggan yang terhormat sudah habis, katanya, berusaha terdengar santai. Jaha menatapnya dengan ekspresi datar, sedikit mengangkat alis. Apa? Kau baru bilang begitu setelah aku pesan. Gun Pyeong yang sejak tadi diam, kini menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Matanya berkilat penuh amarah. Tempat ini benar-benar lucu, ujarnya dengan nada sinis, lalu menyeruput mie dengan cepat hingga habis, tidak tersisa. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Deoksu, tolong hitung semuanya. Aku akan bayar. Deoksu yang mendengar itu hanya terkekeh canggung, mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Ah, tidak usah, tidak usah. Aku sudah senang melihatmu makan dengan lahap seperti itu. Gun Pyeong, yang tampaknya tidak ingin berdebat, mengeluarkan uang dengan gerakan cepat. Tidak, aku sudah selesai makan. Aku harus bayar. Deoksu merasa gugup, wajahnya memucat. Dalam hatinya dia berpikir, kalau kau berada di posisiku, apakah kau akan menerima uang itu? Dengan kasar, Gun Pyeong meletakkan uang itu di atas meja, seolah menuntut agar diterima. Lalu Gun Pyeong menatapnya tajam. Dengan ekspresi marah, dia berkata, hei pelayan. Tempat ini terlalu sempit. Jadi, ayo keluar. Jaha hanya menatapnya datar, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gun Pyeong kemudian mengalihkan pandangannya ke Deoksu dan berkata dengan nada datar, mie-nya sangat enak. Mungkin aku akan datang lagi lain kali. Dengan itu, dia berjalan keluar, pedang hitam yang dibawanya berkilat di bawah cahaya sore. Di dalam kedai, Jaha menatap Deoksu yang masih sedikit gemetar. Ambilkan aku pisau dari dapur, perintahnya dengan nada biasa. Deoksu mengerutkan kening. Untuk apa? Jaha mengangkat bahu, menjelaskan dengan santai, aku tidak bawa senjata. Deoksu terkejut mendengar jawaban itu. Tidak bawa senjata? Pikirnya, bingung. Dia hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di luar kedai, Gun Pyeong sudah berdiri dengan sikap siap bertarung. Ia menatap Jaha dengan tatapan tajam, seolah menantangnya. Jaha menatap datar, pisau dapur yang diambil Deoksu sudah ada di tangannya. Gun Pyeong mendecakkan lidah. Apa yang kau lakukan dengan pisau dapur itu? Jaha memandang pisau itu dengan pura-pura khawatir. Oh, ini? Aku tidak bawa senjata. Jadi, aku akan menggunakan ini. Gun Pyeong mengernyit kesal, wajahnya berubah merah karena amarah yang memuncak. Bajingan ini benar-benar gila. Jaha mengendus-endus pisau itu dengan alis terangkat, seolah sangat memperhatikan. Tidak, ini sangat berbahaya, katanya, pura-pura khawatir. Aku bisa mencium bau bawang putih di pisau ini. Bayangkan betapa sakitnya jika bawang putih itu masuk ke dalam lukamu.
Ingat ini, manusia rendahan dari faksi hitam, siapapun yang mencari masalah dengan pelayan seperti aku, akan dibunuh oleh pisau dapur bekas memotong bawang putih. Dan percayalah, saat bawang putih itu masuk ke dalam lukamu, itu akan sangat menyakitkan. Gunpeyong membelalakan matanya, sangat kesal dan marah. Ternyata kau memang sudah sangat gila. Dalam hatinya, ia bergumam, pemimpin Pavilion Gold Mountain mati di tangan orang seperti ini? Dengan senyum penuh penghinaan, Jaha memutar pisau di tangannya seolah menganggapnya mainan. Dia lalu berbicara dengan nada penuh ejekan. Hei Gunpeyong, omong-omong kenapa kau datang sendirian? Di mana bawahanmu? Bukankah anggota faksi hitam biasanya bergerak dalam kelompok? Gunpeyong mengejek, untuk apa aku repot-repot membawa pasukan hanya demi menghabisi seorang pelayan? Itu terlalu memalukan. Jaha mengangkat alis, tersenyum tipis. Memalukan? Jadi, kau malu bertarung denganku? Gunpeyong mengejek, bahkan berbicara denganmu pun tak pantas. Tapi aku ingin tahu satu hal, apakah benar kau yang membunuh pemimpin Pavilion Gold Mountain? Jaha menatapnya dengan ekspresi sok heran. Kenapa wajahmu terlihat begitu bodoh? Apa kau baru saja dibuang? Gunpeyong merasakan dadanya bergejolak. Kata-kata Jaha menohok tepat di lubuk hatinya. Urat-urat di wajahnya menegang, menunjukkan kemarahan yang mulai meluap. Melihat reaksinya, Jaha terkekeh pelan. Ah, sepertinya aku benar. Kau baru saja dibuang, bukan? Gunpeyong benar-benar kesal, wajahnya semakin merah padam. Aku tak perlu mendengar omong kosongmu lagi. Dengan gerakan cepat, ia mencabut pedangnya dari sarungnya. Cahaya senja berpendar di sepanjang bilahnya, memancarkan aura tajam yang tak bisa diremehkan. Jaha memperhatikannya dengan mata berbinar. Jadi dugaanku benar, itu bukan pedang sembarangan. Gunpeyong mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, menodongkannya ke arah Jaha. Aku tidak mengerti bagaimana seorang pelayan rendahan bisa begitu sombong dan arogan. Jaha tetap tenang, menyilangkan tangannya sembari memegang pisau dapur. Dengan nada santai, ia membalas, aku juga tidak mengerti kenapa manusia rendahan dari faksi hitam bisa begitu percaya diri. Mata Gunpeyong menyipit tajam, amarahnya memuncak. Urat-urat di pelipisnya menegang, seolah siap meledak. Tanpa menunggu lebih lama, ia menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, mencoba menebas Jaha dalam satu serangan mematikan.